Hey legend, in this video I want to share with you how the algorithm works. If it feels like the YouTube algorithm is ignoring your smaller YouTube channel, that might be because it actually is. TikTok knows everything about us. Hold up, don't scroll, let me ask you something first. Can someone please explain how this algorithm works? Algoritma. Istilah ini sering kali kita dengar ketika kita bertemu dengan topik pemrograman atau sistem dari suatu sosial media, seperti bagaimana kita bisa mendapatkan iklan yang relevan atau konten yang kita sukai. Di berita juga mungkin kita pernah mendengar suatu tempat yang bernama Bukit Algoritma, sebuah tandingan Silicon Valley asal Indonesia yang dibangun di Sukabumi. Namun sebetulnya apa itu algoritma? Apakah itu sebuah program tersembunyi dalam komputer? Apakah sebuah rumus matematika atau istilah keren yang dibuat-buat oleh para pegiat teknologi di era modern kini? Selamat datang di channel Tech First Asia dan kali ini kita akan membahas tentang algoritma. Algoritma adalah suatu instruksi, petunjuk, atau aturan yang harus dipatuhi oleh komputer untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah, atau bahkan membuat sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma bisa kita katakan sebagai panduan atau petunjuk dalam beraktivitas. Contohnya, cara membuat mie instan, cara membuat perabotan, cara mengerjakan soal matematika, navigasi dari tempat ke tempat, dan masih banyak lagi. Algoritma biasanya ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bahasa pemrograman, di mana algoritma akan ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh komputer seperti Python, C++, Java, PHP, HTML, CSS, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pseudocode, sebuah kode yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia yang tujuannya adalah untuk belajar memahami logika dan algoritma sebelum menulis algoritma tersebut dengan bahasa pemrograman. Sebagai contoh pengenalan, mari kita mulai dahulu dari pseudocode dan kita akan coba gunakan sebuah contoh kasus. Andai kata Anda diberi tugas sebagai inventaris showroom mobil dan disuruh mencatat ada berapa buah kendaraan yang ada di dalam ruangan tersebut. Maka, yang perlu kita lakukan adalah menghitung jumlah dari mobil yang ada di dalam ruangan tersebut. Setiap orang memiliki cara yang berbeda, seperti menghitung dari baris terlebih dahulu, dari kolom terlebih dahulu, atau menggunakan perkalian. Untuk kasus ini, mari kita gunakan cara seperti kita membaca buku dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Setiap kali kita melihat mobil, kita akan tambahkan jumlahnya dalam catatan kita sampai semua mobil tercatat. Di sini kita mendapatkan perintah bahwa setiap kita melihat mobil dalam showroom, maka kita akan tambahkan jumlah mobil sebanyak 1. Selanjutnya, kita akan berjalan sepanjang showroom dan mencatat setiap mobil yang kita jumpai sampai pada akhirnya kita telah menjelajahi seluruh showroom dan tidak ada mobil yang tersisa. Setelah itu, barulah kita memberitahu bahwa di dalam ruangan ini terdapat ada sekian mobil. Mari kita tambahkan aturan di dalam showroom tersebut. Rupanya, kita harus mencatat ada berapa mobil yang berjenis bis yang ada di dalam ruangan tersebut. Tentunya kita akan gunakan cara yang tadi, namun dengan sedikit modifikasi aturan sebagai berikut. Dari sini kita bisa melihat jika mobil yang kita jumpai adalah bis, maka catatan baru akan ditambahkan. Jika mobil yang kita temui bukanlah bis, maka kita tidak akan mencatat mobil tersebut. Itulah contoh dari algoritma menggunakan pseudocode. Untuk penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman akan ditampilkan menggunakan bahasa Python. Itulah algoritma, sebuah aturan yang harus diikuti oleh komputer agar mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Selain komputer, kita juga secara tidak sadar melakukan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ke channel techfirst.asia. Untuk artikel mengenai teknologi dan gaya hidup, silakan mampir ke website techfirst.asia. Stay safe and stay healthy, kita akan bertemu kembali di video yang lain.